teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kami. Senang sekali bisa berbagi materi tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam, khususnya pada masa dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, perkenalkan saya Ilda Sakladivinubun serta rekan saya, Sofyan. Baik teman-teman sekalian, berikut kami akan memaparkan materi terkait pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. So let's break it down. Sistem ekonomi Islam dibangun di atas dasar prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, larangan terhadap riba, maisir, dan goror. Tujuannya adalah untuk menciptakan kemakmuran yang adil dan melindungi masyarakat dari eksploitasi. Masa keemasan atau masa kejayaan pemikiran ekonomi Islam terdapat pada masa dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, yang dimana pada saat itu kota Baghdad menjadi pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan. Tokoh pertama, Abu Yusuf. Salah satu tokoh penting pada masa ini adalah Abu Yusuf atau Ya'qub bin Ibrahim al-Ansari. Beliau lahir pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan wafat pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Abu Yusuf adalah murid dari Imam Abu Hanafi dan diangkat sebagai Qadi al-Qudha, Hakim Agung oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Karya yang paling terkenal adalah Kitab Al-Kharaj yang membahas sistem perpajakan, kepemilikan tanah, dan keuangan negara. Abu Yusuf menekankan bahwa negara tidak boleh mengambil harta dari rakyat kecuali dengan keadilan dan ketentuan syariah yang jelas. Tokoh berikutnya adalah Imam Al-Ghazali. Beliau lahir pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di Tours, Persia dan wafat pada 505 Hijriah atau pada 1111 Masehi. Di salah satu kitabnya yaitu Ihya Ulumuddin, ia menekankan bahwa pentingnya etika dalam ekonomi. Menurutnya, berdagang bisa menjadi ibadah apabila dilakukan dengan jujur dan tidak merugikan orang lain. Ia juga mengecam penimbunan, monopoli, dan kecurangan. Ia menegaskan bahwa keberkahan harta tergantung dari cara memperolehnya, bukan tergantung jumlahnya. Tokoh ketiga, Ibnu Khaldun. Tokoh terakhir adalah Abdurrahman Ibnu Khaldun, lahir pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi di Tunisia dan wafat pada tahun 808 Hijriah atau 1406 Masehi di Kairo. Dalam karya monumentalnya Muqaddimah, Ibnu Khaldun membahas hubungan antara stabilitas politik dan keuangan ekonomi. Ia menyatakan bahwa semakin tinggi pajak yang dibebankan, maka semakin rendah produktivitas masyarakat dan negara akan mengalami kemunduran. Selain itu, beliau juga menjelaskan pentingnya spesialisasi kerja, keterampilan dalam produksi, serta keterkaitan antara dinamika kekuasaan dengan pertumbuhan ekonomi. Pada masa Khalifah Harun al-Rasyid, muncul masalah pemungutan pajak tanah atau yang disebut dengan kharaj. Untuk mengatasinya, Abu Yusuf menulis kitab Al-Kharaj sebagai panduan perpajakan yang adil. Solusinya antara lain seperti pemungutan pajak akan dilakukan setelah panen, kemudian disesuaikan dengan kemampuan petani, dan akan diawasi langsung oleh negara. Hasilnya, produksi pada saat itu meningkat, kemudian para petani merasa terbantu, dan ekonomi berjalan secara stabil. Hal ini membuktikan bahwa pemikiran ekonomi Islam bersifat solutif dan kontekstual. Gagasannya mereka melampaui zamannya. Bahkan hingga hari ini, prinsip keadilan, transparansi, dan etika yang mereka rumuskan masih sangat relevan untuk menjawab krisis ekonomi global. Pemikiran para tokoh ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah bukan hanya sekedar teori, melainkan berdasarkan realitas kehidupan umat, kemudian diimplementasikan secara nyata untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat. Karena pemikiran besar tidak pernah mati, ia hanya menunggu generasi yang mau menggali, memahami, dan menghidupkan kembali. Maka dari itu teman-teman sekalian, tugas kita bukan hanya untuk mengagumi, melainkan menghidupkan kembali semangat berpikir kritis dan solutif sebagaimana yang diwariskan oleh para intelektual muslim terdahulu. Sekian teman-teman pembahasan singkat dari kami tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Kami harap dengan adanya video ini dapat menambah wawasan kita semua tentang tokoh pemikiran ekonomi Islam di masa terdahulu. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.